Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Satriawan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aliran positivisme dalam filsafat hukum. Paham aliran positivisme adalah aliran yang sejak awal abad 19 yang amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya, ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas. Maka kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan. Legal positivisme memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kacamata positivisme, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa. Bahkan aliran positivis legisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Kemudian, prinsip-prinsip dari aliran positivisme ini adalah: yang pertama, hukum adalah perintah-perintah dari manusia. Kemudian yang kedua, tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada desain dengan hukum yang seharusnya desan solin. Kemudian yang ketiga, analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Keempat, keputusan-keputusan hukum dapat diedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Dan yang terakhir, penghukuman secara formal tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Selanjutnya, perkembangan teori-teori positivisme. Pemahaman terhadap positivisme sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum terkemukakan, yaitu John Austin yang mengemukakan common theory, sementara Hans Kelsen mengemukakan teori konvensi sosial. Teori hukum John Austin, di antara ajaran positivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif, yakni analitis jurisprudensi, ajaran hukum analitis oleh John Austin. Menurut ajaran ini, hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam dua jenis. Yang pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia. Kemudian yang kedua, hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri dibedakan lagi dalam dua. Yang pertama, hukum yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya atau hukum positif mempunyai 4 unsur, yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian. Berhubung teori Austin berdasarkan pada perintah penguasa-penguasa dalam arti negara modern. Kemudian yang kedua, teori hukum murni ala Kelsen. Pembahasan utama Kelsen dalam teori hukum murni adalah membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis. Keadilan, misalnya, oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Kelsen melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional, dan teori hukum murni ia mempertahankan. Tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang dibentuk keadilan karena pertanyaan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikan dengan legalitas, dalam arti tempat keadilan berarti memelihara sebuah tatanan hukum positif melalui aplikasi kesadaran atasnya. Kemudian kritik-kritikan terhadap aliran positivisme. Menurut Suetandio, kritik-kritik terhadap ajaran hukum kaum positivisme yang legalistik bergerak ke arah upaya mengatasi selisih antara tertib perundang-undangan dan tertib masyarakat.
dengan mengharuskan diterimanya kebijakan untuk selalu meninjau ulang dan memperbarui kembali setiap produk perundang-undangan dari waktu ke waktu, dan tidak sebaliknya untuk memaksakan terkendalinya perubahan dalam masyarakat lewat penegakan hukum yang konsekuen. Kemudian kesimpulannya yang terakhir adalah, secara sederhana, positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yaitu pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Kemudian kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.